Shalom Bapak Ibu Jemaat GKBI yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersyukur kita kembali pada malam hari ini diberi kesempatan untuk beribadah bersama dalam persekutuan doa malam. Sebelum memulai ibadah, mari saya ajak kita untuk bersatu dulu sejenak. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami mau membawa hati dan diri kami sepenuhnya untuk mengikuti persekutuan doa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri. Kiranya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Pimpin ibadah kami ini, layakan kami untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Pokok-pokok doa yang akan kami doakan bersama, dan firman Tuhan yang akan kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini saya mau mengajak jemaat sekalian untuk menaikkan pujian, Kuberikan syukurku. Biarlah pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan setia. Dia Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Kuberikan syukurku buat kebaikan-Mu. Kuberikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, mengasihi-Mu. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Kuberikan syukurku buat kebaikan-Mu. Kuberikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik,
Mari jemaat sekalian, kita berdoa untuk pokok doa pertama, yaitu untuk pelayanan misi. Kita berdoa untuk para misionaris, untuk lembaga-lembaga misi, untuk daerah yang sedang ada pengabaran Injil dan yang belum terjangkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa bersama untuk para misionaris. Kami percaya Tuhan memanggil mereka untuk sebuah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan juga yang memperlengkapi mereka dengan kemampuan dan hati yang siap untuk melayani setiap orang yang akan mereka jangkau. Kami percaya Tuhan menyediakan segala hal yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa kiranya semakin banyak hati yang terpanggil dalam pelayanan misi sebagai seorang misionaris, sehingga semakin banyak pula orang-orang yang dapat mendengar kabar keselamatan. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga misi. Kiranya Tuhan juga cukupkan setiap kebutuhan finansial yang dibutuhkan selama menjalankan misi dan tanggung jawab mereka. Hanya di dalam Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk bangsa dan pemerintah. Kita memohon untuk pemerintah diberi hati yang takut akan Tuhan untuk memimpin negeri ini. Biarlah bangsa ini juga bisa menjadi bangsa yang kuat, terutama di tengah-tengah masalah yang sedang ada saat ini di masa pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami juga berdoa bagi bangsa dan pemerintah kami. Kami berdoa untuk belas kasihan Tuhan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami ini bisa mengalami pertumbuhan iman percaya akan Tuhan Yesus. Kami juga menjadi bangsa yang kuat karena Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Di tengah COVID-19 yang masih belum usai, kiranya iman kami tidak luntur, tetapi kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami juga memohon hikmat untuk para pemimpin negeri ini. Dan setiap aparat yang bekerja atas nama bangsa, kiranya diberi hati yang takut akan Tuhan dan hikmat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga apapun yang menjadi keputusan mereka atas bangsa dan negeri ini merupakan keputusan terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Sebelum melanjutkan pokok doa berikutnya, saya ajak kita untuk menaikkan satu pujian, Selidiki Aku. Biarlah sebagai orang percaya, kita berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita tidak pernah berpaling dari kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Pokok doa berikutnya, kita akan berdoa untuk kaum anak KBI. Kiranya Tuhan memberkati fase pertumbuhan mereka baik secara jasmani maupun rohani. Kita berdoa buat pendidikan mereka selama menjalani pendidikan online dari rumah. Semoga mereka tetap bisa fokus dan belajar dengan maksimal. Kita juga mau berdoa buat orang tua, kiranya diberi hikmat dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang berdoa untuk anak-anak jemaat KBI. Kami memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan dalam setiap fase pertumbuhan mereka, baik secara jasmani maupun kerohanian mereka. Kiranya Tuhan menempatkan mereka di tengah-tengah lingkungan yang baik dan yang dapat menolong mereka lebih mengenal Tuhan. Berdoa bagi pendidikan mereka saat ini, meskipun masih sekolah secara online dari rumah, mereka tetap bisa fokus dan maksimal dalam belajar. Kiranya Tuhan juga tolong para orang tua diberi kesabaran, hikmat, dan hati yang seperti Engkau dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Amin. Yang terakhir, kita akan berdoa untuk persidangan Majelis Sinode yang akan diadakan pada tanggal 28 November mendatang. Kita berdoa untuk setiap pembahasan program kerja Sinode dapat berjalan dengan baik atas hikmat dari Tuhan. Kita juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang berada di bawah naungan Sinode Gereja Kristus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk persidangan Majelis Sinode yang akan diadakan pada tanggal 28 November mendatang. Kiranya setiap persiapan Tuhan yang sempurnakan, setiap agenda di dalam persidangan juga Tuhan yang campur tangan. Beri hikmat dan kesatuan hati bagi setiap majelis yang terlibat, sehingga setiap program kerja yang direncanakan hanya berasal dari Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi seluruh pertumbuhan gereja-gereja yang ada di bawah naungan Sinode Gereja Kristus. Biarlah tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam pertumbuhan jemaat. Demikian doa dan permohonan kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Eben Pola dengan tema Dilemakah? Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian bagaikan ini. Dengan kerendahan hati, kita menyerahkan diri kita untuk dibentuk Tuhan supaya hidup kita layak untuk dipakai sesuai dengan bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, di
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Iya, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang lagi bisa bertemu dalam persekutuan doa malam hari ini. Doa dan harapan saya, jemaat dalam kondisi yang sehat dan dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini ada kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan sampai pada detik ini. Terima kasih karena Engkau begitu baik memelihara kami, menyertai, menjagai kami setiap saat. Bahkan ada kesempatan bagi kami yang Tuhan boleh sediakan seperti malam hari ini untuk kami bersama-sama bersekutu, menaikkan doa, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati kami dalam setiap keberadaan kami, untuk kami bisa fokus mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami tunduk kepada otoritas Tuhan sehingga kami boleh menikmati waktu ke depan dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat Tuhan. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah topik yang diberikan tema dilemakah? Dilemakah? Apa itu dilema? Kita diberikan tema yang sangat menarik tentang dilemakah. Apa sih itu dilema? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dilema adalah situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua pilihan. Jadi dilema itu adalah situasi yang sangat sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan dari antara dua pilihan. Dan masing-masing pilihan itu tentunya sangat sulit. Kenapa? Dua-dua itu punya kemungkinan yang sama, sehingga sulit untuk menentukan pilihan. Dan dua-dua itu tentunya
dalam memilih itu tentunya tidak menyenangkan. Dan memang pada akhirnya tidak akan menguntungkan si pemilih itu memilih satu pilihan. Itu dilema. Artinya ketika kita bicara tentang dilema itu bicara tentang hal yang sulit dan tentunya membingungkan. Itulah dilema. Nah, dari dilema ini kita akan coba melihat situasi seperti apa sih sebenarnya seseorang mengalami hal yang akhirnya dia mengalami situasi yang boleh dikatakan dilema dan sehingga dia sulit untuk menentukan pilihannya. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Ester pasal 4. Kitab Ester pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Panjang ya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa kita akan coba membaca bagian-bagian ini. Oke? Ester pasal 4 ayat yang pertama sampai 17. Ester pasal 4 ayat yang pertama berbunyi demikian. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melonglong dan dengan nyaring dan pedih. Ayat yang kedua, dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan pakaian kain kabung. Tetapi di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan besar di antara orang Yahudi yang disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberikan perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Ayat yang ke-8. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu. Diserahkannya lah kepada Hatta supaya diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ayat yang ke-12. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau ada di dalam istana, hanya engkau yang tidak akan luput di antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau akan beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasa untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja.
sekalipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan kepada Ester. Iya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang dilema seperti ini ya, situasi seperti ini, di bagian ini setidaknya ada beberapa tokoh yang perlu kita coba selidiki situasi yang mereka alami. Nah, di dalam pasal 4 ini setidaknya ada 6 tokoh yang ada dalam cerita ini, yang tentunya saling berkaitan. Yang pertama adalah tentunya si Mordekai. Siapa Mordekai ini? Sebenarnya Mordekai ini adalah paman dari Ratu Ester. Mordekai, kedua, Raja Ahasweros. Nah, siapa Raja Ahasweros ini? Raja Ahasweros beliau adalah raja yang memerintah Persia pada saat itu, dan pemerintahan itu cukup besar. Kenapa? Dia memerintah kurang lebih kira-kira 127 wilayah bagian. Nah, wilayah itu bukanlah wilayah kecil sebesar Jakarta, bukan. Sebesar Indonesia, bukan. Lebih besar lagi itu dari antara India sampai sampai ke daerah Timur Tengah itu dikuasai oleh dia. Nah, apa yang terjadi dalam pemerintahan yang begitu besar? Dia punya power, punya kekuasaan yang luar biasa untuk menentukan apa yang menjadi peraturan yang ada. Itu Raja Ahasweros. Kemudian yang ketiga adalah tentunya Ratu Ester, keponakan dari Mordekai. Nah, yang keempat adalah dayang-dayang. Dayang-dayang ini adalah orang-orang yang melayani tentunya ratu. Dan juga ada yang namanya Hatta. Hatta itu sida yang ditugaskan oleh Raja Ahasweros untuk membantu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Ratu Ester. Dan yang terakhir, salah satu tokoh yang kalau kita lihat ini tokoh yang antagonis ya. Ini namanya Haman. Nah, situasinya seperti ini. Nah, kenapa itu muncul? Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, itu dikatakan setelah Mordekai mengetahui segala sesuatu, ia mengoyakkan pakaiannya. Dia mengoyakkan tanda berduka, tanda situasi berkabung yang luar biasa. Dan kalau kita lihat, itu bukan terjadi hanya kepada Mordekai. Dan itu terjadi kalau kita lihat di ayat yang ketiga, di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja disampaikan, ada perkabungan. Kenapa dengan titah ini? Titah ini ternyata titah tentang, kalau kita lihat bahasa kerennya zaman sekarang adalah genosida. Itu pemusnahan ras tertentu dalam kelompok tertentu untuk dimusnahkan, untuk dihilangkan dari dunia ini. Caranya apa? Dengan, ya kita tidak tahu ya, ada yang kalau kita lihat yang seperti yang dilakukan Adolf Hitler, ketika dia mencoba mau menghilangkan ras orang Yahudi. Nah, sama seperti sebenarnya yang dilakukan oleh titah ini. Nah, kenapa? Kalau kita lihat, kenapa sebenarnya titah itu muncul? Titah itu muncul kalau kita lihat pasal yang ketiga, itu menarik. Sebenarnya penyebab utama itu adalah dari pamannya sendiri, yaitu Mordekai. Jadi kisahnya adalah ketika Haman ini sudah mulai diberikan kepercayaan, nah apa yang terjadi ketika Haman itu keluar ketika dia keluar dari daerah kerajaan itu, dia keluar dari istana, yang dilakukan harusnya perintahnya adalah kalau ada orang-orang yang berkuasa saat itu, mereka harus memberikan penghormatan. Nah, si Mordekai ini merasa bahwa mungkin dia agak sombong kali ya. Dia merasa bahwa Ratu Ester itu adalah ponakan saya. Ngapain saya harus hormat kepada Haman? Nah, yang dilakukannya dia tidak hormat kepada Haman. Nah, akibatnya adalah apa? Dia ditegur. Jadi sebenarnya case ini sebenarnya belum, kalau zaman sekarang belum viral sebenarnya. Di beberapa hari awal tuh belum viral situasinya. Kenapa? Dia ditegur sama temennya, kamu nggak boleh begitu, peraturannya harus menghormati. Tapi dia merasa mungkin dengan keegoisannya, kehebatannya dia cuek. Setelah berkali-kali ditegur, akhirnya orang ini merasa nggak nyaman dengan dia, akhirnya dilaporkan ke Haman. Nah, Haman yang pada saat itu merasa bahwa saya punya power. Kalau saya punya kekuasaan,
Nggak level kalau saya menghilangkan Mordekai itu terlalu tidak memuaskan status saya sebagai orang yang punya kekuasaan. Saya nggak mau. Saya harus membinasakan semua warga negara orang-orang Yahudi. Semua orang-orang yang sama seperti dia harus dibinasakan. Maka muncullah akal liciknya si Haman. Dia bikin peraturan yang diusulkan kepada raja untuk apa? Untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Karena apa? Karena siapa? Karena si Mordekai. Jadi penyebabnya adalah satu orang ini. Jadi situasi yang nantinya kita lihat sampai ini melibatkan Ratu Ester. Dan Ratu Ester harus memutuskan kondisi ini. Karena kondisi ini udah dilematis. Nah itu ternyata penyebabnya adalah pamannya sendiri. Yaitu Mordekai. Nah di bagian awal kita lihat Mordekai berkabung. Dan dia memang karena dia sudah tahu kondisi negaranya seperti itu dan peraturannya akan dijalankan, dia berkabung. Dan yang dia lakukan juga gila, termasuk gila. Kenapa? Karena dia merasa bahwa siapa tahu dapat simpati, siapa tahu dapat perhatian dari raja, akhirnya membuat peraturan yang baru. Dia nangis, dia berkabung di depan wilayah pelataran. Beruntung dia nggak masuk. Karena kalau dia masuk, dia pasti dihukum mati. Karena peraturannya nggak boleh. Nah, hal itu kemudian didengar. Nah, ini termasuk pilihan. Jadi kalau kita bicara tentang dilematis, kalau kita bicara tentang dilema, ini bicara tentang situasi di mana kita harus memilih. Mau pilih A atau B. Kenapa ini saya libatkan tokoh-tokoh, 6 tokoh ini dalam cerita ketika kita bicara tentang dilema? Hal terakhir kita akan mendapatkan kesimpulan terakhir. Tapi hal itu tidak akan terjadi kalau tidak ada orang-orang seperti ini. Dayang. Dayang kalau dia tidak menyampaikan hal tersebut kepada Ester, tidak akan jadi komunikasi antara Ester dengan Mordekai. Artinya, Dayang ini pun terlibat untuk mengambil keputusan. Saya harus kasih tahu nyonya saya atau tidak. Kemudian yang kalau kita lihat juga di situ ada yang namanya Hatta, dayang-dayang dan Hatta. Hatta ini diperintahkan oleh Ester untuk menyampaikan perintah, kasih pakaian kepada Mordekai supaya dia enggak akhirnya bisa dikena hukuman oleh raja. Suruh pakai pakaian tapi dia tolak. Kemudian disampaikan kepada Ester, Ester balik lagi, kenapa sih dia begitu? Kenapa sih paman saya begitu? Akhirnya pamannya cerita, ini situasinya. Oh, begitu situasinya. Tapi Ester berkata begini, Ester juga punya pilihan. Dan pilihan di bagian awal Ester berkata begini, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena ada peraturan, saya nggak bisa buat apa-apa. Kalau tidak dipanggil oleh Baginda, Raja, maka kalau saya menghadap, saya bakal dihukum mati. Sebelumnya bahkan ratu, kalau kita lihat sebelum Ester itu dan namanya Ratu Wasti. Ratu Wasti juga sama, melakukan pelanggaran dalam arti tidak mendengar perintah raja. Akhirnya sama nasibnya. Nah situasi ini Ester juga berpikir, saya ini bukan yang teristimewa di dalam kerajaan itu. Saya nggak bisa melakukan hal tersebut. Maka Ester menyampaikan, nggak bisa saya pergi ke sana. Nggak bisa saya membujuk raja, sedangkan selama 30 hari ini raja nggak panggil saya. Kemudian yang menarik, mungkin dengan situasi yang seperti itu yang dilakukan Mordekai, dalam keputusasaan dia berkata, nggak apa-apa. Kamu mau menghindar, it's okay. Kamu lari dari usaha untuk menolong bangsa Yahudi, nggak apa-apa. Tapi jangan kamu pikir kamu aman di dalam kerajaan. Sekalipun kamu aman dalam kerajaan itu, tidak tersentuh. Jangan kamu pikir kami nggak akan selamat. Kami pasti dapat pertolongan dari Tuhan. Entah itu dari siapapun. Nah, situasi itu dipergunakan oleh Mordekai dalam tanda kutip untuk mau menekan Ratu Ester. Di bagian berikut itu dikatakan, ya di ayatnya yang ayat ke-14,
Di ayat ke-14 bagian terakhir dia berkata ini, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi ditawarkan bahwa kalau siapa tahu dengan usaha yang kamu lakukan membujuk raja seperti ini, kamu akan mendapat posisi yang lebih tinggi. Nah, ini dia masuk posisi yang dilema. Kenapa dilema? Otomatis Ratu Esther ini ditekan oleh dua situasi. Baik situasi dari kaum dia, orang Yahudi, paman dia, atau situasi dari kerajaan, dari Raja Ahasveros. Punya peraturan. Kenapa? Ingat di ayat sebelumnya dikatakan 30 hari belum dipanggil. Kalau kita menghadap, hukumannya mati. Kecuali Raja taruh tongkat emasnya. Apa yang dilakukan? Nah, di situasi dilema ini, cara kita menyikapi situasi dilema ini kita bisa lihat dari hal yang dilakukan oleh Esther. Mari kita lihat seperti apa hal yang bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan situasi yang dilematis. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah introspeksi diri. Mari kita lihat di ayat 16. Setelah dia berbincang-bincang dengan Mordekai, Esther berkata, oke, kalau begitu, sekarang pergi kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Jadi ini wilayah terkecil ya. Bukan orang Yahudi semua yang disuruh berpuasa, tapi di wilayah Susan saja. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan aku akan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan jangan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku sampai di situ loh. Berpuasa. Dia meminta untuk berpuasa. Mereka disuruh untuk berpuasa. Artinya apa sih berpuasa? Berpuasa di sini kalau kita lihat ya, apa yang dia lakukan adalah mengintrospeksi diri. Kenapa? Karena ketika berpuasa, seseorang harusnya membuat pengakuan. Kenapa? Ketika dia berpuasa, dia menjalin hubungan kembali dengan Allah. Dia berpuasa, dia mengkoreksi dirinya. Apa yang selama ini diandalkan, apa yang selama ini dia lakukan sehingga hal ini terjadi. Mungkin bagi Mordekai hal ini tepat. Kenapa? Karena kesombongan dia, karena kecongkakan dia, karena merasa hebatnya dia, karena merasa lebih tinggi mungkin dari Haman. Akhirnya dia melakukan hal tersebut. Itu mungkin introspeksi bagi dia. Oh, saya melakukan hal seperti itu. Dampaknya bukan kepada saya, tapi dampaknya itu sangat luas kepada bangsa Yahudi. Dalam kehidupan kita sebagai jemaat ya, mungkin kita ada konflik di tengah-tengah jemaat sini, di tempat ini atau di keluarga. Kadangkala situasi yang besar itu dimulai dari kejadian-kejadian kecil, bukan? Kejadian-kejadian kecil karena kesombongan, karena merasa egonya yang sangat tinggi itulah. Akhirnya keluar keputusan untuk memusnahkan satu bangsa karena satu orang. Nah, itu yang terjadi. Jadi pada saat itu diajak untuk berpuasa. Berpuasa untuk apa? Untuk buat pengakuan. Semacam buat pengakuan kepada Tuhan. Semacam pengakuan dosa. Kalau kita zaman sekarang ini ya, mungkin hari Minggu ya. Ya, kita datang pada Tuhan, Tuhan, ampuni dosa saya begini-begini. Biasanya setiap minggu ada pengakuan dosa. Nah, orang Kristen biasanya begitu ya. Kita datang buat pengakuan di gereja seminggu sekali. Padahal harusnya setiap hari ada introspeksi diri, mengakui pelanggaran dan kesalahan kita yang kita buat di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketika kita bicara tentang puasa, kita mengintrospeksi diri, artinya kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk tindakan, ya. Jadi mungkin selama ini orang-orang Yahudi oke, kami dalam wilayah jajahan ya udahlah, aman-aman saja, santai-santai, dan bahkan Ratu Esther ini sekalipun statusnya tidak dibukakan untuk umum pada saat itu. Tapi mereka mungkin berpikir, itu aja bisa naik statusnya. Artinya apa? Tidak banyak tekanan yang dilakukan oleh kerajaan Persia pada saat itu.
Nah, itu yang terjadi. Jadi mungkin itu sama seperti kalau kita lihat kejadian bangsa Israel ada di Mesir. Sampai mereka berkata begini kepada Musa ketika mereka di padang gurun, kenapa kami harus mati di sini? Lebih baik kami di Mesir. Artinya apa? Mereka mungkin merasa nyaman. Mungkin sama dengan yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu di daerah pemerintahan dari, atau boleh dikatakan di daerah Susan pada saat itu. Jadi mereka merasa nyaman, mereka tidak lagi mendekatkan diri, tidak lagi mengandalkan diri kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita menghadapi situasi dilema, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita coba mengintrospeksi diri. Itu dia ayat yang ke-16. Yang kedua, masih di ayat yang ke-16, di situ dikatakan, aku beserta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian, nah aku akan berpuasa. Jadi ini Esther juga dan seluruh anggota-anggota di dalam wilayahnya dia itu akan berpuasa. Nah, yang kedua, untuk menyikapi dilema yang kedua adalah berani mengambil tindakan. Masih di ayat yang ke-16 dikatakan, aku beserta dayang pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Nah, artinya apa? Berani mengambil tindakan. Oke, situasi ini udah begini, udah keruh seperti ini, udah penuh masalah. Tetap harus ambil tindakan. Yang namanya situasi dilema, tetap kita nggak bisa melihat. Kita hanya melihat, tunggu apa akibatnya. Nggak bisa. Kita tetap harus memutuskan apa yang menjadi pilihan kita. Nah, yang dilakukan oleh Esther ketika dia dalam kondisi ini adalah dia berani mengambil sebuah tindakan. Dan dia tahu tindakannya itu adalah tindakan yang memang dilematis. Karena di satu sisi itu berlawanan dengan undang-undang. Tapi itulah langkah iman, bukan? Kadangkala kita harus berani untuk melangkah dengan iman. Kenapa? Di situasi yang memang kalau kita lihat penyebabnya yaitu karena satu orang. Ya memang udah resiko. Kita nggak bisa lagi mempersalahkan orang-orang di sekitar kita. Oh udah begini ya. Kita nggak bisa jadi apatis, jadi cuek. Ya udahlah kalau udah begini ya kita pasrah. Nggak bisa. Esther tidak menunjukkan hal tersebut ketika dia berhadapan dengan situasi yang dilema. Ketika ada situasi yang dilematis, Esther memutuskan untuk mengambil sikap. Sekalipun itu harus berlawanan. Nah makanya hati-hati ketika kita melakukan segala tindakan-tindakan yang ya zaman sekarang ini ya. Orang senang untuk cepat-cepat viral gitu ya. Bikin tindakan-tindakan apa. Dampaknya sulit. Sehingga ketika memutuskan itu sangat sulit. Bahkan ada kemungkinan berlawanan dengan peraturan yang ada. Kalau kita mau flashback beberapa tahun yang lalu ya. Itu yang dialami oleh ex-bapak gubernur ya. Ahok pada saat dia memerintah. Ada situasi yang dilematis karena sebuah pernyataan yang akhirnya bukan hanya dia yang ngalamin, banyak orang yang kena dampak. Yaitu situasi. Tapi Esther menunjukkan ketika kita masuk dalam situasi seperti itu, Esther berani untuk mengambil sebuah tindakan. Enggak mudah. Yang dipertaruhkan adalah statusnya dia sebagai ratu. Kalau kita lihat di kasus sebelumnya, di awalnya ada yang namanya Ratu Wasti. Ratu Wasti, kalau Ratu Wasti beda. Dia dipanggil nggak menghadap. Dipanggil nggak menghadap. Maka dia kena aturan yang dibuat oleh kerajaan pada saat itu. Nah, sama. Saat itu juga dia tahu bahwa dia akan berhadapan dengan undang-undang. Tapi dia tetap berani. Di situasi seperti ini kita juga harus belajar untuk apa? Berani bersikap. Berani mengambil sebuah keputusan, sebuah tindakan. Dilema, ya sulit untuk ditentukan. Sulit untuk kita putuskan, tetapi tetap harus kita putuskan. Itu yang kedua. Jadi cara menyikapi dilema adalah introspeksi diri dulu.
Mengakui itu di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Maka beranikan diri untuk mengambil tindakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berserah kepada Tuhan. Kita sudah berani. Tapi ingat, bagian terakhir di situ dikatakan begini. Ayat yang ke-16. Aku pun serta dayang dayangku akan berpuasa dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia berserah. Dia tahu resiko yang dia akan hadapi. Akibat dari keputusan yang dia ambil itu berdampak. Luar biasa. Dalam kondisi kita saat ini, contoh dalam berjemaat, bergereja. Zaman dulu Bapak Ibu, gereja itu sangat kuat. Doktrinnya sangat kuat. Tahun sebelum reformasi juga gereja itu udah kuat. Tapi gereja makin terbentuk kekuatannya, secara khusus gereja Protestan itu setelah reformasi. Nah, ada hal yang mulai hilang di dalam gereja, yaitu disiplin gereja. Kenapa? Gereja sekarang mulai meninggalkan kata disiplin gereja ketika berhadapan dengan situasi jemaat. Kenapa? Karena bagian ini tidak siap menerima resiko. Gereja tidak siap menerima resiko yang ada. Padahal kalau kita lihat, kadangkala gereja di situasi seperti ini harus berani untuk menentukan pilihan, menentukan keputusan. Sesuai nggak dengan firman Allah? Kalau sesuai, kita harus belajar untuk berani memutuskan. Sekalipun di situ dikatakan ada resiko. Dan resiko itu dikatakan oleh Esther, kalaupun terpaksa mati, biarlah aku mati. Artinya siap menanggung resiko. Dalam kehidupan kita. Baik berjemaat, berkeluarga. Kadang-kala kita diperhadapkan dengan situasi tersebut. Mungkin bukan mati ya, tapi situasi yang sangat kritis dan ketika kita memutuskan itu dampaknya itu akan ya bisa jadi kalau dalam hal masalah mungkin dalam pekerjaan bisa jadi ya dipecat dalam pekerjaan dan dampaknya sangat luas. Beberapa bulan yang lalu saya melihat ada dua hal yang cukup dilematis. Itu yang pertama dari sisi murid saya. Murid saya itu ada satu murid yang orang tuanya nggak nyangka. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua ngelihat situasi penyebaran COVID-19 ini di bulan Maret itu orang nggak pernah berpikir seperti apa jalannya. Mungkin di bulan Februari apalagi Indonesia masih ke mall, masih jalan-jalan, masih makan kan bersama-sama di tempat umum. Tapi mulai bulan Maret, mulai bulan April itu berbeda. Bahkan ada satu murid saya yang akhirnya dia anaknya sudah masuk ke sekolah tersebut, adiknya, dan harus ditarik. Kenapa? Karena nggak kuat lagi. Kenapa nggak kuat lagi? Bapaknya yang dari luar pulau ya dari Medan datang kerja di sini sudah berhasil dalam kurun waktu beberapa tahun berhasil mapan hidupnya. Tapi setelah situasi ini harusnya apa? Bapaknya keluar. Akhirnya ketika dia dipecat dari pekerjaannya, keluar dari pekerjaannya, mau tidak mau dia diperhadapkan dengan situasi sulit. Anaknya sudah sekolah 2 di sini dan harus ditarik. Kenapa? Kalau yang satu baru masuk masih beruntung. Baru masuk tapi kan udah bayar juga uang sekolahnya. Tapi yang paling masalah yang kedua adalah apa? Anaknya yang pertama. Anaknya yang pertama itu sudah kelas 9, artinya tinggal berapa bulan. Kalau kemarin tuh berarti kurang lebih setahun. Situasi yang dialami. Itu nggak mudah untuk memutuskan. Ketika dia memutuskan dia harus pulang, keluarganya pulang ke Medan, anaknya berarti harus tinggal dengan keluarganya yang lain di tempat ini. Ini bukan hal yang mudah untuk diputuskan. Bagaimana melihat perasaan anaknya. Ini situasi-situasi yang sangat dilema. Ada satu lagi, kisah tentang teman saya, tentang masalah dilema. Ketika dia memutuskan untuk melakukan hal yang memang itu di luar jangkauan pemikiran kami. Jadi harus berhadapan dengan resiko yang ada.
Nah, artinya Bapak Ibu ketika kita bicara tentang dilema, itu hal bisa saja penyebabnya adalah dari kita. Situasi yang dialami oleh bangsa Yahudi pada saat itu penyebabnya cuma karena satu. Mordekai yang tidak hormat kepada Haman. Akibatnya luas. Dan ketika masalah luas menjadi sebuah dilema bagi Esther untuk memutuskan. Tapi Esther tetap berani memutuskan. Ketika dilema, dia mengajarkan 3 hal kepada kita untuk bagaimana menyelesaikan dilema. Yang pertama, dia memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui puasa. Bikin koreksi diri. Yang kedua, dia berani mengambil tindakan yang dia sudah pikirkan matang-matang. Dan yang ketiga, dia mau berserah kepada Tuhan. Biarlah di situasi-situasi yang mungkin kita alami dilema, mungkin kesalahan kita, atau mungkin situasi yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar seperti Ratu Esther dalam memutuskan segala sesuatu ketika berhadapan dengan dilema. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ada kebenaran firman Tuhan yang menyadarkan kami sekali lagi ketika kami berhadapan dengan situasi-situasi sulit. Yang bisa jadi itu adalah karena tindakan atau tingkah laku yang kami buat. Atau ada orang sekitar kami. Tapi satu hal yang kami pelajari dari situasi ini. Esther mengajarkan kami ketika kami mengalami situasi tersebut. Dia mengajarkan kami untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pengkoreksian diri. Kemudian belajar untuk berani mengambil sikap. Dan belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena pasti ada jalan keluar ketika kami berhadapan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan telah disampaikan, kiranya kita dapat menjadi pendengar dan pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari sekali lagi kita naikkan ucapan syukur kita melalui satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Ada puji-pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah puji-pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ada syukur dan doa harapan yang kami boleh naikkan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Bahkan ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Harapan kami adalah ketika kami sebagai jemaat dalam situasi yang mungkin sama seperti itu, Tuhan juga memberkati kami seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Esther dan Mordekai. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akan beristirahat. Biarlah istirahat kami tetap disertai dan dipelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Yesus memberkati. Jemaat terkasih, kami mau menginfokan untuk minggu depan, kita diundang untuk mengikuti pembinaan jemaat GKBI dengan tema usaha yang gagal, yang akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Eben Pola melalui aplikasi Zoom. Link Zoom akan dikirimkan di grup GKBI Forum. Persekutuan doa malam hari ini sudah selesai. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.